Kurikulum 2013 merupakan suatu perangkat perencanaan pembelajaran yang dimana di dalamnya mengintegrasikan beberapa mata pelajaran menjadi pembelajaran yang terpadu. Artinya, di dalamnya terdapat gabungan beberapa mata pelajaran guna menghasilkan pembelajaran yang efektif, lebih luas, mendalam, dan memberikan pengalaman secara langsung kepada para siswa. Saya di sini sebagai presentator kedua. Saya akan melanjutkan materinya. Yang B, implementasi kurikulum 2013 di madrasah. Pelaksanaan kurikulum 2013 di madrasah menggunakan pendekatan pembelajaran tematik yang mengintegrasikan beberapa kompetensi mata pelajaran yang kemudian menjadi pokok pembahasan agar peserta didik aktif dalam kegiatan pembelajaran. Dari pengertian pembelajaran tematik itu sendiri, yaitu pembelajaran terpadu yang memakai tema untuk membagi beberapa mata pelajaran sehingga peserta didik itu mudah mendapatkan pengalaman yang baru. Dari kata mengintegrasi itu sendiri yaitu menggabungkan. Jadi menggabungkan beberapa kompetensi mata pelajaran yang kemudian menjadi pokok pembahasan agar peserta didik aktif dalam kegiatan pembelajaran. Kemudian kurikulum 2013 mengupayakan sebuah penyederhanaan pembelajaran dengan tematik integrasi guna menyiapkan generasi yang siap dalam menghadapi tantangan masa depan agar peserta didik memiliki kemampuan dalam melakukan 4 cara ini. Yang pertama observasi, yang kedua bertanya, yang ketiga menalar, yang keempat itu mengkomunikasikan apa yang telah mereka peroleh setelah memproses pembelajaran. Melalui kegiatan tersebut, peserta didik dapat menggunakan objek pembelajaran berupa kejadian alam, sosial masyarakat, seni, dan budaya yang diharapkan dalam memiliki kompetensi sikap, keterampilan, spiritual, dan pengetahuan yang lebih baik. Tidak hanya terpadu dan terintegrasi, namun kurikulum 2013 ini juga berbasis karakter dan kompetensi. Di mana di dalam kurikulum 2013 ini diharapkan peserta didik ini memiliki kreativitas, inovatif, produktif, dan tercapai hasil belajar yang berkompeten. Kemudian pengguna teman yang berintegrasi tersebut diharapkan akan memberikan banyak keuntungan, diantaranya ada 7 ya. Yang pertama, peserta didik itu mudah dalam memusatkan perhatian pada suatu tema tertentu. Yang kedua, peserta didik mampu mempelajari pengetahuan dan mengembangkan berbagai kompetensi dasar antar mata pelajaran dalam tema yang sama. Yang ketiga, peserta didik mudah memahami materi pelajaran lebih mendalam, luas, dan berkesan. Yang keempat, peserta didik dapat memiliki kompetensi dasar lebih baik karena mengkaitkan mata pelajaran dengan pengalaman pribadi peserta didik itu sendiri. Yang kelima, peserta didik mampu lebih merasakan manfaat dan makna belajar karena materi disajikan dalam konteks dan tema yang sangat amat jelas. Kemudian yang keenam, peserta didik lebih menggairah belajar karena dapat berkomunikasi dalam situasi nyata untuk mengembangkan suatu kemampuan dalam satu mata pelajaran sekaligus mempelajari mata pelajaran itu. Kemudian yang terakhir, guru dapat menghemat waktu karena mata pelajaran yang disajikan secara tematik dapat
dipersiapkan sekaligus dan memberikan dalam 2 atau 3 pertemuan. Waktu selebihnya dapat digunakan untuk kegiatan remedial, pemantapan, dan pengayaan atau pembelajaran sendiri. Tematik itu sendiri memiliki arti terpadu, memberikan pengalaman baik kepada peserta didik. Sekian yang dapat saya sampaikan, kemudian dilanjut presentator ketiga. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ismawati. Saya sebagai presentator ketiga, saya akan menjelaskan tentang pengertian pembelajaran tematik. Nah, sebelum kita mengetahui apa sih itu pembelajaran tematik, alangkah lebih baiknya kita harus tahu dulu apa itu pembelajaran dan apa itu tematik. Nah, pembelajaran adalah sebuah proses yang bertujuan agar peserta didik itu menguasai apa yang menjadi tujuannya. Nah, tujuan peserta didik itu tidak lain adalah menjadi seorang peserta didik yang berhasil dalam pendidikannya. Nah, tadi kan sudah disebutkan sebuah proses. Pembelajaran itu adalah sebuah proses. Nah, proses yang dimaksud di sini adalah prosesnya peserta didik, yaitu perubahan atau perkembangan peserta didik, baik itu dalam mengembangkan materi, perilaku atau sikap, kemudian keterampilannya itu dalam sebuah pendidikan. Itu pengertian dari pembelajaran. Nah, selanjutnya itu adalah tematik. Nah, tematik itu arti tematik itu sendiri itu terpadu. Nah, jadi kita langsung simpulkan saja. Pembelajaran tematik itu adalah pembelajaran yang terpadu yang mengaitkan berbagai macam mata pelajaran yang bertujuan memberikan pengalaman yang baik kepada siswa atau peserta didik. Nah, pembelajaran tematik di sini itu memiliki sering disebut sebagai pembelajaran tematik integrasi. Nah, integrasi di sini itu berasal dari bahasa Inggris, yaitu integration, yang memiliki arti menyatupadukan atau memadupadankan, seperti itu. Oh iya, dalam pembelajaran tematik ini ada implementasi pembelajaran tematik di madrasah atau di sekolah. Nah, hal itu akan dijelaskan oleh rekan saya, presentator keempat. Jadi mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang selanjutnya yaitu yang diimplementasi pembelajaran tematik di madrasah. Nah, pembelajaran tematik terpadu menggunakan pola atau model berjaring laba-laba, di mana tema yaitu sesuai dengan misal matematika, bahasa Indonesia, kemudian musik, atau IPS dan yang lain sebagainya. Nah, pengintegrasian tersebut dilakukan dalam 2 hal, yaitu integrasi sikap, keterampilan, dan pengetahuan dalam proses pembelajaran, dan integrasi berbagai konsep dasar yang berkaitan. Nah, di sini pembelajaran tematik yang berintegrasi memiliki beberapa karakteristik, yaitu yang pertama, berpusat pada peserta didik, yang mana pendidik atau guru itu memusatkan pembelajarannya kepada peserta didik. Selain itu, siswa atau peserta didik dijadikan sebagai subjek pembelajaran. Nah, di situ guru atau pendidik hanya sebagai fasilitator. Nah, pada saat proses pembelajaran, guru atau pendidik hanya melakukan hal-hal berikut. Yang pertama yaitu pendidik memberikan fasilitas belajar ke peserta didik.
Yang kedua, pendidik memberikan kesempatan pada siswa untuk bertanya dan guru memberikan jawaban yang benar. Kemudian yang ketiga, lembaga memberikan fasilitas berupa ruangan agar peserta didik bisa mengekspresikan dirinya sesuai dengan tema yang diberikan oleh guru tersebut. Yang keempat, yaitu pendidik memberikan stimulus yang baik kepada peserta didiknya terhadap apa yang dipelajarinya. Yang selanjutnya, pendidik memberikan kesempatan kepada peserta didik agar dapat mengungkapkan apa yang telah diterimanya atau yang telah dialaminya. Jadi guru itu harus menanyakan setelah pelajaran itu usai, apa yang telah mereka dapatkan atau bagaimana, refresh seperti tanya jawab, sharing. Yang terakhir yaitu pendidik memudahkan siswa ketika melakukan aktivitas belajarnya. Karakteristik yang kedua yaitu memberikan pengalaman langsung, di mana pada saat pembelajaran ini dilakukan dengan memberikan pengalaman langsung karena siswa dihadapkan langsung terhadap sesuatu yang konkret atau nyata. Siswa tidak hanya belajar teori atau buku-buku, tetapi mereka bisa belajar dengan langsung mempraktekannya sesuai dengan tema yang diberikan oleh pendidik atau guru. Karakteristik yang ketiga yaitu pemisahan antara mata pelajaran yang kurang jelas. Yang keempat, menyajikan konsep dari berbagai mata pelajaran. Nah, tema itu kan berkaitan, sehingga misalnya tema tentang kegemaran. Nah, di situ ada yang gemar dengan nyata. Siswa tidak hanya belajar teori atau buku-buku, tetapi mereka bisa belajar dengan langsung mempraktekannya sesuai dengan tema yang diberikan oleh pendidik atau guru. Karakteristik yang ketiga yaitu pemisahan antara mata pelajaran yang kurang jelas. Yang keempat, menyajikan konsep dari berbagai mata pelajaran. Nah, tema itu kan berkaitan, sehingga misalnya tema tentang kegemaran. Nah, di situ ada yang gemar dengan agar lebih bisa berperan aktif dalam proses pembelajaran, dan siswa juga bisa bersikap mandiri dan guru hanya sebagai fasilitator saja. Kemudian ada juga manfaat pembelajaran tematik. Nah, di sini ada 4 manfaatnya. Yang pertama yaitu dengan adanya perpaduan antara pelajaran-pelajaran lain, maka penguasaan materi dan pengalaman akan semakin meningkat dengan baik. Yang kedua, peserta didik dapat melihat hubungan-hubungan yang lebih banyak dan juga lebih baik di dalam materi pembelajaran. Yang ketiga, menghindari terjadinya materi pembelajaran yang bertumpuk, karena ini hanya satu tema, sehingga para murid atau peserta didik itu hanya membawa satu buku saja dalam satu hari, seperti itu. Kemudian yang keempat yaitu siswa mendapat pemahaman yang lebih karena pembelajarannya yang bersifat utuh. Nah, kemudian yang terakhir adalah tujuan pembelajaran tematik. Nah, yang pertama yaitu memahami rancangan atau pengertian pembelajaran tematik terpadu. Yang kedua, menerapkan penjelasan atau konsep belajar dengan langsung melakukannya. Mungkin itu saja dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang keempat, karakteristik yang keempat yaitu menyajikan konsep dari berbagai mata pelajaran. Dalam hal ini guru harus bisa mengerti serta menyampaikan dengan utuh pelajaran yang bersangkutan. Hal ini bertujuan agar peserta didik mendapatkan pengetahuan yang tidak setengah-setengah
dan juga sangat berguna bagi peserta didik dalam mengembangkan kekreativitasannya, kedewasaannya, kemudian dengan kepribadian peserta didik itu sendiri. Karakteristik yang kelima yaitu pembelajaran tematik bersifat fleksibel, di mana guru harus bisa mengaitkan mata pelajaran dengan yang lainnya atau dengan kehidupan siswa dengan kehidupan di lingkungannya. Karakteristik yang keenam yaitu hasil pembelajaran sesuai dengan minat dan kebutuhan peserta didik. Karakteristik yang ketujuh yaitu belajar sambil bermain. Nah, ini adalah salah satu pembelajaran tematik yang sangat disukai oleh siswa, sehingga siswa itu tidak merasa bosan karena belajarnya sambil bermain, seperti bermain peran, tebak kata, dan lain-lain sebagainya. Yang kedelapan yaitu mengembangkan komunikasi peserta didik. Nah, mengembangkan komunikasi peserta didik ini dapat dilakukan dengan cara seperti menyampaikan pendapat melalui lisan ataupun tulisan, kemudian menyampaikan dan menjawab pertanyaan, sanggahan atau diskusi. Karakteristik yang kesembilan yaitu mengembangkan kemampuan metakognisi peserta didik. Maksudnya peserta didik mampu mengontrol perbuatan atau hal yang dilakukan peserta didik, dalam artian peserta didik itu dapat memilah atau membedakan antara perbaikan yang baik dengan perbuatan yang baik dengan yang buruk. Dan yang terakhir yaitu lebih menekankan proses daripada hasil. Pembelajaran tematik ini mengedepankan proses daripada hasil karena guru harus mendorong siswanya agar lebih bisa berperan aktif dalam proses pembelajaran, dan siswa juga bisa bersikap mandiri dan guru hanya sebagai fasilitator saja. Kemudian ada juga manfaat pembelajaran tematik. Nah, di sini ada 4 manfaatnya. Yang pertama yaitu dengan adanya perpaduan antara pelajaran-pelajaran lain, maka penguasaan materi dan pengalaman akan semakin meningkat dengan baik. Yang kedua, peserta didik dapat melihat hubungan-hubungan yang lebih banyak dan juga lebih baik di dalam materi pembelajaran. Yang ketiga, menghindari terjadinya materi pembelajaran yang bertumpuk, karena ini hanya satu tema sehingga para murid atau peserta didik itu hanya membawa satu buku saja dalam satu hari, seperti itu. Kemudian yang keempat yaitu siswa mendapat pemahaman yang lebih karena pembelajarannya yang bersifat utuh. Nah, kemudian yang terakhir adalah tujuan pembelajaran tematik. Nah, yang pertama yaitu memahami rancangan atau pengertian pembelajaran tematik terpadu. Yang kedua, menerapkan penjelasan atau konsep belajar dengan langsung melakukannya. Mungkin itu saja dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf.